timur, sebuah pulau megah bernama Jawa diselimuti oleh kabut misteri yang pekat. Hutan-hutannya yang lebat bukan hanya menjadi rumah bagi aneka satwa, tetapi juga menjadi istana bagi para lelembut dan jin perkasa yang telah ribuan tahun menguasai daratan itu. Konon, saking kuatnya aura gaib di tanah ini, setiap upaya untuk menyebarkan ajaran baru selalu menemui jalan buntu, ditelan oleh kekuatan tak kasat mata yang menjaga tradisi kuno. Namun, dari seberang lautan, seorang alim ulama dengan ilmu ruhani yang mendalam dipersiapkan untuk sebuah tugas maha berat, sebuah perjalanan yang akan mengubah wajah spiritual tanah Jawa untuk selamanya. Inilah kisah Syekh Subakir, sang penumbal gaib yang kedatangannya telah ditakdirkan. Pada sekitar abad ke-15 Masehi, di jantung Kesultanan Turki Utsmaniyah, Sultan Muhammad I dirundung kegelisahan. Beberapa kali beliau mengutus para ulama terbaiknya untuk menyebarkan ajaran Islam di sebuah negeri yang subur di timur jauh, yang dikenal dengan nama Pulau Jawa. Namun, setiap utusan yang dikirim selalu kembali dengan kegagalan, bahkan sebagian dari mereka tidak pernah kembali, ditelan oleh keangkeran pulau tersebut. Laporan yang sampai ke telinga Sultan selalu sama, masyarakat Jawa sangat teguh memegang kepercayaan leluhur mereka, dan ada kekuatan gaib yang dahsyat yang menjadi benteng penghalang. Kekuatan gaib ini bukanlah isapan jempol belaka. Para jin, dedemit, dan lelembut penguasa tanah Jawa tidak rela wilayah kekuasaan mereka dimasuki oleh ajaran baru yang dianggap asing. Mereka mampu menciptakan ilusi yang menakutkan, mendatangkan wabah penyakit, hingga memanipulasi cuaca menjadi badai dahsyat yang menenggelamkan kapal-kapal para pendakwah sebelum sempat menjejakkan kaki di daratan. Setiap malam, para utusan yang mencoba bertahan diganggu dengan penampakan-penampakan mengerikan dan suara-suara aneh yang meruntuhkan mental mereka. Melihat kenyataan pahit ini, Sultan Muhammad I menyadari bahwa untuk menembus benteng gaib tanah Jawa, tidak cukup hanya dengan mengirim pendakwah biasa. Dibutuhkan seorang ulama yang tidak hanya mumpuni dalam ilmu agama, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual dan kearifan untuk menghadapi kekuatan tak kasat mata. Setelah melakukan musyawarah dengan para penasihatnya, muncullah satu nama yang dianggap paling tepat untuk tugas berat ini, Syekh Subakir, seorang ulama besar dari Persia. Syekh Subakir dikenal sebagai seorang ahli ruqyah, ekologi, dan memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu-ilmu spiritual. Beliau bukan hanya seorang pendakwah, tetapi juga seorang penata spiritual yang mampu menetralisir energi negatif di suatu wilayah. Nasabnya pun terhormat, konon beliau adalah keturunan dari sahabat Nabi, Salman Al-Farisi. Dengan keahliannya yang langka inilah, Syekh Subakir dipercaya mampu menjadi pembuka jalan bagi dakwah Islam di tanah Jawa yang penuh tantangan. Maka, dengan memohon petunjuk dan ridha dari Allah, Sultan Muhammad I secara resmi mengutus Syekh Subakir. Beliau dibekali dengan berbagai pengetahuan dan benda-benda pusaka, termasuk sebuah batu hitam dari Arab yang telah dirajah dengan ajian sakti bernama Rajah Aji Kalacakra. Misi Syekh Subakir jelas, bukan untuk berperang, tetapi untuk menumbal atau menyucikan tanah Jawa dari pengaruh gaib yang menghalangi masuknya cahaya Islam, sehingga para pendakwah setelahnya dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih damai. Setelah menerima amanah besar dari Sultan Muhammad I, Syekh Subakir memulai persiapannya. Beliau tidak membawa pasukan perang atau harta benda yang melimpah. Bekal utamanya adalah keyakinan yang teguh kepada Allah, ilmu spiritual yang mendalam, serta beberapa benda pusaka yang diperlukan untuk ritual penumbalan. Salah satu yang paling utama adalah batu hitam legam dari tanah Arab yang telah ia rajah dengan doa-doa dan ayat-ayat suci, serta sebuah pusaka lain yang disebut-sebut sebagai tombak Kiai Panjang. Perjalanan dari Persia menuju Nusantara bukanlah pelayaran yang singkat dan mudah. Berminggu-minggu lamanya kapal yang ditumpangi Syekh Subakir mengarungi samudra luas, menerjang badai, dan menghindari bahaya di lautan. Namun, berkat perlindungan Allah dan karomah yang dimilikinya, semua rintangan dalam perjalanan dapat diatasi. Selama di atas kapal, Syekh Subakir tidak henti-hentinya berzikir dan memunajatkan doa,
memohon kelancaran untuk misi suci yang diembannya. Kabar mengenai kedatangan seorang ulama sakti dari negeri seberang rupanya telah sampai ke telinga para penguasa gaib tanah Jawa. Mereka merasakan getaran energi spiritual yang kuat mendekati wilayah kekuasaan mereka. Para jin dan lelembut mulai bersiaga, mempersiapkan segala cara untuk menghadang dan menggagalkan niat Syekh Subakir, sama seperti yang telah mereka lakukan kepada para pendakwah sebelumnya. Mereka bersekutu untuk menciptakan benteng pertahanan gaib yang lebih kuat dari sebelumnya. Setibanya di perairan dekat pantai utara Jawa, Syekh Subakir langsung merasakan hawa permusuhan yang sangat pekat. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba meredup, dan ombak mulai bergolak dengan dahsyat tanpa ada angin kencang. Dari mata batinnya, beliau melihat ribuan makhluk tak kasat mata berkerumun di sepanjang pesisir, siap untuk menyerang kapalnya. Mereka menciptakan ilusi ombak raksasa yang seolah-olah akan menelan kapalnya hidup-hidup. Namun, Syekh Subakir tetap tenang di atas geladak kapalnya. Dengan kemantapan hati, beliau menengadahkan tangan dan berdoa, memohon perlindungan dari Allah. Seketika, sebuah cahaya lembut namun kuat memancar dari kapal, membentuk perisai tak terlihat yang menahan amukan ombak ilusi tersebut. Melihat serangan pertama mereka gagal, para makhluk gaib itu pun terkejut dan sedikit gentar. Mereka sadar bahwa orang yang datang kali ini bukanlah orang sembarangan. Setelah berhasil mendarat dengan selamat di tanah Jawa, Syekh Subakir tidak langsung memulai dakwahnya secara terbuka. Beliau meluangkan waktu untuk melakukan pengamatan dan memindai kondisi spiritual pulau ini dengan mata batinnya. Dari hasil penerawangannya, beliau semakin yakin bahwa penyebab utama kegagalan para pendakwah terdahulu bukanlah penolakan dari masyarakat semata, melainkan adanya intervensi kuat dari alam gaib. Syekh Subakir merasakan bahwa seluruh daratan Jawa diselimuti oleh selubung energi negatif yang sangat kuat. Energi ini berasal dari para jin dan lelembut yang telah lama mendiami tempat-tempat angker seperti hutan belantara, gunung-gunung tinggi, dan pertemuan sungai. Mereka adalah para penguasa tak kasat mata yang merasa terganggu dengan kehadiran ajaran baru yang berpotensi menggeser eksistensi dan pengaruh mereka terhadap penduduk setempat yang masih menganut animisme dan dinamisme. Beliau melihat bagaimana para makhluk gaib ini mampu memengaruhi pikiran manusia, meniupkan rasa was-was, ketakutan, dan kebencian terhadap para ulama pendatang. Mereka juga yang menjadi biang keladi berbagai musibah seperti gagal panen, penyakit aneh yang tak bisa disembuhkan, dan bencana alam skala kecil yang kemudian oleh masyarakat dikaitkan sebagai kemarahan para danyang atau roh penjaga. Dengan cara inilah, mereka berhasil mempertahankan status quo dan membuat masyarakat anti terhadap perubahan. Dalam penjelajahannya, Syekh Subakir menemukan satu titik yang energinya paling kuat dan menjadi pusat atau paku dari seluruh kekuatan gaib di tanah Jawa. Tempat itu adalah sebuah gunung yang tidak terlalu tinggi namun memiliki aura mistis yang luar biasa, yang kelak dikenal dengan nama Gunung Tidar di Magelang. Beliau memahami bahwa selama pusat kekuatan ini tidak dinetralisir, upaya dakwah sebesar apapun akan sia-sia, bagaikan membangun istana pasir di tepi pantai. Oleh karena itu, Syekh Subakir menyusun sebuah rencana yang sangat strategis. Beliau tidak akan melawan ribuan jin itu satu persatu, karena itu akan menguras tenaga dan tidak efektif. Sebaliknya, beliau akan langsung menuju ke jantung pertahanan mereka, ke pusat kendali energi gaib, yaitu Gunung Tidar. Dengan menumbal atau menyucikan titik pusat ini, maka seluruh jaringan kekuatan gaib di tanah Jawa akan melemah dan goyah, membuka jalan bagi cahaya Islam untuk masuk. Dengan tekad yang bulat, Syekh Subakir memulai perjalanannya menuju jantung spiritual tanah Jawa, Gunung Tidar. Perjalanan ini bukanlah perjalanan fisik semata, melainkan juga perjalanan spiritual yang penuh dengan ujian. Di sepanjang jalan, beliau dihadang oleh berbagai macam godaan dan serangan gaib. Para jin dan dedemit berubah wujud menjadi binatang buas, ular raksasa, hingga wanita cantik untuk menggoyahkan konsentrasinya, namun semuanya gagal. Sesampainya di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir merasakan getaran energi yang luar biasa kuat.
Tempat ini benar-benar merupakan singgasana bagi para raja jin di tanah Jawa. Tanpa membuang waktu, beliau segera mempersiapkan ritual penumbalan. Beliau membersihkan diri, menggelar sajadah, dan melakukan salat 2 rakaat untuk memohon kekuatan dan perlindungan dari Allah. Setelah itu, Syekh Subakir mengambil benda pusaka utama yang dibawanya, yaitu batu hitam legam yang telah dirajah dengan rajah Aji Kalacakra. Dengan mengucap asma Allah, beliau menancapkan batu tersebut dalam-dalam ke tanah di puncak Gunung Tidar. Dalam versi lain dari kisah ini, disebutkan bahwa yang ditancapkan adalah sebuah tombak pusaka sakti bernama Kiai Panjang. Apapun benda yang digunakan, tujuannya tetap sama, yaitu sebagai paku gaib untuk mengunci energi liar di tanah ini. Seketika setelah batu atau tombak itu tertancap, terjadi sebuah reaksi gaib yang dahsyat. Langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap gulita, petir menyambar-nyambar disertai gemuruh yang memekakkan telinga. Tanah di sekitar Gunung Tidar bergetar hebat seolah terjadi gempa bumi. Dari dalam tanah, keluar hawa panas yang luar biasa yang menyebar ke seluruh penjuru Pulau Jawa, membuat para jin dan lelembut kepanasan dan panik. Bagi para makhluk halus, hawa panas dari tumbal tersebut terasa seperti neraka. Mereka menjerit kesakitan, berlarian tak tentu arah, dan berusaha mencari tempat untuk berlindung. Sebagian dari mereka yang kekuatannya tidak seberapa langsung musnah terbakar oleh energi suci yang memancar dari tumbal tersebut. Istana-istana gaib mereka hancur lebur, dan kekuatan mereka lumpuh seketika. Tindakan Syekh Subakir ini telah berhasil melumpuhkan sebagian besar kekuatan penghalang dakwah. Kekacauan di alam gaib akibat penumbalan di Gunung Tidar akhirnya sampai ke telinga penguasa tertinggi para makhluk halus di tanah Jawa. Sosok itu bukanlah jin biasa, melainkan danyang atau roh penjaga agung tanah Jawa yang telah ada sejak ribuan tahun. Sosok legendaris ini dikenal dengan nama Ki Semar Badranaya, namun dalam konteks perannya sebagai penjaga spiritual Jawa, ia lebih dikenal dengan sebutan Sabdo Palon. Sabdo Palon, yang selama ini bertugas menjaga keseimbangan dan harmoni antara alam manusia dan alam gaib sesuai dengan tatanan kuno, murka bukan kepalang. Ia menganggap tindakan Syekh Subakir sebagai sebuah agresi yang merusak tatanan yang telah ia jaga selama berabad-abad. Dengan wujudnya yang penuh wibawa, Sabdo Palon mendatangi Syekh Subakir di puncak Gunung Tidar untuk menuntut pertanggungjawaban. Terjadilah sebuah dialog sengit di antara dua tokoh dengan kekuatan spiritual tingkat tinggi ini. Sabdo Palon menuduh Syekh Subakir telah berlaku lancang dan sewenang-wenang. Sementara itu, Syekh Subakir dengan tenang menjelaskan bahwa tujuannya bukanlah untuk merusak, melainkan untuk membersihkan tanah Jawa dari energi negatif yang selama ini menghalangi manusia untuk mengenal Tuhannya yang sejati. Perdebatan di antara keduanya tak menemukan titik temu. Karena diplomasi gagal, pertarungan pun tak terhindarkan. Pertarungan antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon bukanlah pertarungan fisik dengan adu pedang atau tinju, melainkan pertarungan ilmu kesaktian dan kekuatan batin tingkat tinggi. Selama 40 hari 40 malam, keduanya saling beradu kekuatan. Langit di atas tanah Jawa seolah terbelah, cuaca silih berganti tak menentu, merefleksikan dahsyatnya pertarungan yang sedang terjadi di alam gaib. Dalam pertarungan tersebut, keduanya menyadari bahwa kekuatan mereka seimbang. Syekh Subakir dengan kekuatan ilahiyahnya tidak mampu sepenuhnya menaklukkan Sabdo Palon yang menyatu dengan energi alam tanah Jawa. Sebaliknya, Sabdo Palon pun tidak sanggup mengusir Syekh Subakir yang dilindungi oleh kekuatan suci dari Allah. Keduanya akhirnya menyadari bahwa pertarungan ini tidak akan ada akhirnya dan hanya akan membawa lebih banyak kerusakan. Setelah pertarungan panjang yang menguras energi dan tak kunjung menemukan pemenang, Sabdo Palon akhirnya menjadi pihak yang pertama kali menawarkan jalan tengah. Ia mengakui kekuatan dan niat baik Syekh Subakir, namun ia juga tidak bisa membiarkan tatanan dan kebudayaan Jawa yang telah ia jaga ribuan tahun lenyap begitu saja. Maka, ia pun mengajukan sebuah perjanjian agung sebagai solusi. Syekh Subakir, yang pada dasarnya tidak mencari permusuhan dan hanya ingin membuka jalan untuk dakwah, menyambut baik usulan tersebut.
Mereka kemudian duduk bersama untuk merumuskan butir-butir kesepakatan yang akan menjadi landasan bagi kehidupan beragama dan berbudaya di tanah Jawa di masa depan. Perjanjian ini menjadi bukti kearifan kedua belah pihak dalam menyikapi perbedaan. Isi perjanjian tersebut, menurut beberapa versi legenda, mencakup beberapa poin penting. Pertama, Islam boleh disebarkan di tanah Jawa dengan damai. Sabdo Palon dan para pengikutnya tidak akan lagi menghalangi secara gaib upaya para pendakwah. Ini adalah kemenangan besar bagi misi yang diemban oleh Syekh Subakir. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi. Poin kedua adalah, penyebaran Islam harus dilakukan dengan cara yang bijaksana, tanpa paksaan, dan harus menghormati kebudayaan serta adat istiadat luhur yang sudah ada di tanah Jawa. Orang Jawa boleh memeluk Islam, tetapi mereka tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai orang Jawa. Agama dan budaya harus bisa berjalan beriringan secara harmonis. Sabdo Palon juga memberikan sebuah peringatan. Ia akan mengundurkan diri dari panggung utama dan tidak akan campur tangan secara langsung untuk sementara waktu. Namun, ia berjanji akan kembali jika suatu saat nanti orang Jawa telah kehilangan budayanya, lupa pada akarnya, dan hanya meniru budaya asing tanpa filter. Perjanjian ini konon memiliki rentang waktu selama 500 tahun, di mana setelah itu Sabdo Palon akan datang lagi untuk menagih janji. Setelah perjanjian agung disepakati, Sabdo Palon menepati janjinya. Ia menarik mundur sebagian besar bala tentaranya dari bangsa jin dan lelembut, serta memerintahkan mereka untuk tidak lagi mengganggu para penyebar agama Islam. Sebagian kecil dari mereka yang tidak mau tunduk konon melarikan diri ke wilayah timur, seperti ke sekitar Gunung Merapi, yang hingga kini masih dipercaya sebagai salah satu kawasan yang angker. Dampak dari penumbalan di Gunung Tidar dan perjanjian dengan Sabdo Palon terasa sangat signifikan. Selubung energi negatif yang selama ini menyelimuti tanah Jawa perlahan-lahan sirna, digantikan oleh hawa yang lebih sejuk dan damai. Suasana tidak lagi terasa mencekam. Hal ini membuat kondisi menjadi jauh lebih kondusif untuk proses penyebaran ajaran Islam. Para ulama yang kemudian datang sebagai bagian dari gelombang Wali Songo merasakan perbedaan yang sangat besar. Mereka tidak lagi mendapatkan gangguan gaib yang berarti seperti yang dialami oleh para pendahulu mereka. Masyarakat pun menjadi lebih terbuka untuk menerima ajaran baru. Mereka bisa melihat keindahan ajaran Islam tanpa dihalangi oleh rasa takut atau kebencian yang ditiupkan oleh para makhluk halus. Strategi dakwah para Wali Songo selanjutnya pun sejalan dengan semangat perjanjian antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon. Mereka menyebarkan Islam melalui pendekatan budaya, seperti menggunakan wayang, gamelan, dan tembang. Ajaran Islam tidak dihadapkan secara frontal dengan budaya lokal, melainkan diakulturasikan sehingga lebih mudah diterima dan dicerna oleh masyarakat Jawa pada saat itu. Dengan demikian, tugas Syekh Subakir sebagai pembabat alas atau pembuka jalan telah berhasil dengan gemilang. Beliau telah berhasil menciptakan sebuah landasan yang aman dan stabil bagi para Wali Songo untuk membangun pilar-pilar Islam di Nusantara. Tanpa peranan krusial dari Syekh Subakir dalam menetralisir benteng gaib, sejarah penyebaran Islam di Jawa mungkin akan menempuh jalan yang jauh lebih terjal dan berliku. Merasa tugasnya untuk menetralkan tanah Jawa telah selesai dengan sempurna, Syekh Subakir tidak berniat untuk tinggal lebih lama. Posisinya dalam struktur Wali Songo periode pertama kemudian digantikan oleh tokoh lain, yaitu Sunan Kalijaga, yang sangat ahli dalam menggunakan pendekatan budaya dalam berdakwah, sejalan dengan semangat perjanjian dengan Sabdo Palon. Syekh Subakir pun memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya di Persia. Sebelum pergi, beliau berpesan kepada para ulama yang akan melanjutkan perjuangannya. Beliau mengingatkan untuk selalu memegang teguh perjanjian dengan Sabdo Palon, yaitu untuk menyebarkan Islam dengan penuh kearifan, menghargai budaya lokal, dan tidak memaksakan kehendak. Dakwah harus dilakukan dengan kelembutan dan kebijaksanaan, bukan dengan kekerasan dan arogansi. Kepergian Syekh Subakir meninggalkan sebuah warisan yang tak ternilai.
Beliau tidak meninggalkan banyak bangunan fisik atau kitab-kitab tebal, namun warisan terbesarnya adalah terbukanya gerbang dakwah Islam di salah satu wilayah paling sulit ditembus di dunia. Namanya mungkin tidak sepopuler para wali songo lainnya, namun perannya adalah yang paling fundamental dan menentukan. Kisah Syekh Subakir mengajarkan kita sebuah pesan moral yang sangat dalam. Bahwa dalam menyebarkan kebaikan, kita harus memiliki kearifan untuk memahami kondisi dan budaya setempat. Kekuatan tidak selalu harus dilawan dengan kekuatan, terkadang diplomasi dan kompromi yang bijaksana justru bisa menghasilkan kemenangan yang lebih hakiki dan langgeng. Hingga hari ini, legenda Syekh Subakir dan Sabdo Palon terus hidup dalam memori kolektif masyarakat Jawa. Kisah ini menjadi pengingat abadi tentang pentingnya harmoni antara agama dan budaya, antara spiritualitas dan tradisi. Perjuangan Syekh Subakir adalah bukti bahwa niat yang tulus dan cara yang bijaksana akan selalu mendapatkan jalan dari Allah, bahkan dalam menghadapi rintangan yang paling mustahil sekalipun.